Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salana Deva, saya ingin menyampaikan materi tentang bukti transaksi. Langsung saja kita mulai. Di sini ada daftar isinya ya. Jadi pertama ada profil, 2 pengertian, 3 tujuan dan fungsi, 4 jenis-jenisnya, 5 daftar pustaka. Langsung saja kita ke profil. Hai guys, saya Salana Deva. Saat ini saya adalah seorang pelajar dari SMK Negeri 1 Yogyakarta. Lanjut kita ke pengertian bukti transaksi. Di sini ada definisi ya. Definisi bukti transaksi adalah dokumen sebagai tanda bukti yang mendukung serta mengesahkan atas transaksi yang dilakukan atau tanda bukti adanya kewajiban pada pihak lain yang masih harus dilaksanakan, misalnya cek, biliet, giro, dan dokumen pengiriman uang. Lanjut kita ke apa itu bukti transaksi? Tiap kegiatan jual beli yang dilakukan pasti ada pencatatan. Pencatatan atas transaksi tersebut yang akan dijadikan bukti transaksi. Bukti transaksi dapat dibedakan sesuai dengan kejadiannya. Transaksi yang terjadi di perusahaan terdiri dari transaksi internal, transaksi yang terjadi dengan pihak di luar perusahaan adalah transaksi eksternal. Kedua transaksi ini secara otomatis dapat mengubah posisi harta, kewajiban, dan modal pada perusahaan. Perubahan ini yang akan mempengaruhi keseimbangan dalam persamaan dasar akuntansi. Setelah kita ke pengertian, langsung saja ke tujuan dan fungsi dari bukti transaksi. Fungsi dan tujuan. Bukti transaksi yang sudah dicatat merupakan pegangan untuk mempermudah akuntan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Dari pencatatan tersebut dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi dan dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Selain itu, bukti transaksi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Next. Tujuan dan fungsi. Fungsinya untuk memberikan informasi yang rinci dan detail mengenai perubahan pada sumber finansial sebuah bisnis atau perusahaan yang terjadi akibat adanya aktivitas usaha yang disebut transaksi. 2. Untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber finansial, modal perusahaan, serta kewajiban yang harus dibayarkan. 3. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ke depannya. 4. Untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan keuangan. 5. Untuk menghindari terjadinya selisih atau kesalahan dalam pencatatan keuangan sebuah bisnis atau perusahaan. Dalam hal ini, seluruh bukti transaksi yang ada harus disimpan dengan rapi. Lanjut ke nomor 4 yaitu jenis-jenisnya. Ada berapakah jenis-jenis transaksi itu? Pertama ada bukti jenis-jenis bukti transaksi dibedakan menjadi 2 yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Langsung saja kita ke bukti transaksi internal yaitu bukti transaksi yang berasal dari dalam perusahaan. Transaksi tersebut dilakukan oleh personalia perusahaan dan hanya mengikuti di dalam perusahaan. Transaksi internal
berorientasi kepada perubahan posisi keuangan yang terjadi pada dalam perusahaan, baik transaksi yang dibuat maupun transaksi yang dikeluarkan. Semua berasal dan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Bukti transaksi internal dapat dicontohkan seperti memo dari pimpinan perusahaan kepada karyawan kantor. Selanjutnya adalah bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal adalah bukti pencatatan transaksi yang berlangsung antara pihak perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Bukti transaksi ada bermacam-macam. Misalnya saja seperti kwitansi, faktur, cek, nota kredit, nota debit, dan lain sebagainya. Berikut saya lampirkan juga contoh-contoh dari masing-masing bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Contohnya yang internal ada memo. Ini adalah contoh memo ya, kawan-kawan. Lanjut ke contoh eksternalnya. Di sini ada contoh faktur. Contoh faktur tuh seperti ini ya. Lanjut kita ke